Banyak orang yang sehat malah kemudian umurnya lebih pendek. Dan berapa banyak orang yang sakit umurnya lebih panjang daripada yang sehat. Kadang-kadang kita menjumpai ada orang di rumah sakit sudah 2 bulan belum meninggal dunia. Tapi kadang-kadang kita menjumpai ada orang paginya pakai kaos kaki, yang melepaskan kaos kakinya orang lain ketika di waktu siang. Pakai jubah di waktu siang, yang melepaskan jubahnya orang lain ketika di waktu sore. Pakai kacamata di waktu sore, yang melepaskan kacamatanya orang lain ketika di waktu malam. Dan itulah yang menjadikan kita paham kematian itu tiba-tiba. Dan tidak ada satupun manusia yang tahu kapan itu meninggal dunia. Hatta Rasulullah. Rasulullah itu tidak pernah tahu kapan beliau meninggal dunia secara detail, kapan waktunya. Memang Nabi tahu secara global bahwasanya lonceng kematian sudah diperdengarkan kepada beliau. Tapi kapan meninggalnya, Nabi tidak mengerti dan Nabi tidak tahu. Itu Rasul. Kalau kemudian lonceng-lonceng kematian itu apakah Nabi sudah tahu? Tahu. Contohnya, surat An-Nasr ketika diturunkan kepada Rasul, maka beliau mengatakan, Nu'iyat ilayya nafsi, lonceng kematianku telah diperdengarkan oleh Allah ketika turunnya surat An-Nasr. Makanya antum pahami ya, ayat yang pertama, Idza jaa nasrullah wal fath. Kalau sudah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Kenapa itu menunjukkan dekatnya ajal Rasul? Ikhwan, kalau Nabi sudah ditolong, kalau Nabi sudah dimenangkan, berarti tugasnya Nabi sudah selesai. Kalau tugas sudah selesai, berarti beliau tugasnya tinggal balik kepada sisinya Allah. Makanya surat An-Nasr ketika diturunkan, Nabi mengetahui beliau sudah dekat dengan kematian. Itu secara umum. Tetapi secara detail, Nabi tidak pernah tahu kapan beliau itu akan meninggal dunia. Makanya kalau kita membaca dalam riwayat yang panjang, dalam Ashabus Sunan, kecuali Ibnu Majah, kita mendapati bahwasanya Nabi ketika meninggal pun tidak ada yang menyadari bahwasanya meninggal itu pada hari Senin. Kalau antum membaca nanti di dalam kitabnya Mahmud Misri tentang bagaimana Abu Bakar menemani Rasulullah dalam detik-detik kematiannya, di situ disampaikan riwayat yang panjang tentang proses meninggalnya Rasul. Rasul itu sakit dari hari Jumat malam, sore. Kemudian beliau berkata kepada Aisyah, Mur Abu Bakar fal yaumun nas, kasih tahu kepada Abu Bakar supaya dia mengimami para sahabat. Sempat Aisyah itu berkata, la ya Rasulullah, innahu rajulun raqiq. Jangan Abu Bakar ya Rasul. Sesungguhnya dia adalah laki-laki yang lemah. Kalau membaca Al-Quran itu tenggelam dalam tangisannya. Karena Abu Bakar itu kalau baca Quran selalu nangis. Tapi Rasulullah tidak mau merubah siapapun nama itu kecuali Abu Bakar. Abu Bakar kemudian menggantikan posisi Nabi yang semakin berat di dalam sakitnya. Lalu kemudian Abu Bakar sholat dari Jumat sore. Kemudian sampai Sabtu sampai Ahad. 3 hari Rasulullah tidak keluar ke Masjid Nabawi untuk mengimami sholat dan tidak kelihatan. Senin pagi Rasulullah keluar dari rumahnya Aisyah. Kalau antum pengen tahu rumahnya Aisyah, bayangkan kuburannya Nabi itu adalah kamarnya Aisyah. Raudhah dengan karpet hijau itu Masjid Nabawi pada saat itu. Tempat Ma'dan itu tempat adzannya, itu kemudian dulu adalah mimbarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada hari Senin pagi Rasulullah itu keluar. Kemudian para sahabat senang betul karena mereka kangen kepada Nabi setelah beberapa hari tidak ketemu dan tidak berjumpa dengan Rasul. Jangan tanya, Rasul itu pribadi yang ngangenin. Pohon korma saja ketika tidak dijadikan sandaran Nabi aja nangis, apalagi manusia. Masya Allah, pohon korma nangis ikhwan. Ketika tidak dijadikan sandaran oleh Rasulullah itu nangis, Masya Allah. Dan Nabi memeluknya, baru hilang tangisan itu, Masya Allah. Alhamdulillah ya, pohon korma itu nangisnya pada zaman Rasul. Kalau nangisnya zaman sekarang, oh jadi tempat keramat itu ya. Maka kemudian Nabi memeluknya, lalu kemudian hilang tangisannya. Para sahabat ketika tahu bahwasanya ketika saat itu Rasulullah keluar, maka para sahabat itu hampir membatalkan sholatnya. Nabi kemudian memberikan isyarat supaya mereka tetap sholat itu. Kemudian Abu Bakar dalam satu riwayat sempat mundur, kemudian ditahan oleh Rasulullah dan kemudian Rasulullah sholat di belakang Abu Bakar. Sampai kemudian selesai sholat, kemudian semua para sahabat senang menyambut Rasul. Kemudian Abu Bakar juga senang melihat Rasulullah sudah mulai sembuh. Karena Rasulullah itu justru meninggalnya ketika kondisinya agak membaik.
merasa agak membaik. Sabtu dan Ahad beliau berat dan tidak keluar dari rumah, tapi hari Senin itu justru merasa baik. Makanya kadang-kadang kita jumpai kan ada orang yang siklusnya ketika meninggal kayak gitu. Masuk ke ICU, tidak meninggal. Sudah membaik, keluar ICU, 1-2 hari meninggal dunia. Kayak lampu. Lampu itu kalau mau mati, apa yang terjadi? Terang, lebih terang dia. Tapi setelah itu mati. Rasulullah SAW saat itu membaik. Sampai kemudian kita menjumpai Abu Bakar ketika melihat Rasulullah sudah membaik, maka beliau meminta izin untuk ketemu dengan salah satu istrinya di pinggir kota Madinah. Karena istrinya Abu Bakar 4, ada salah satu istri yang ditempatkan beliau di pinggir kota Madinah. Dan selama 2 hari, beliau tidak menjenguk istri itu karena tugas yang diberikan Nabi untuk menjadi imam sholat. Makanya kalau antum tanya, kenapa Abu Bakar ketika meninggalnya Nabi itu datangnya setelah para sahabat ramai? Kan rumahnya dekat dengan Rasul. Nah, ini jawabannya. Saat itu Abu Bakar meminta izin. Ya Rasulullah, saya harus datang ke ini. Ketika melihat Rasulullah sudah mulai sehat. Dan Abu Bakar itu merasa bahwasanya duhur Senin, Rasulullah itu akan ngimamin sholat. Makanya kemudian saat itu Masya Allah kondisinya semacam itu. Rasulullah pun tidak tahu bahwasanya hari itu memang ditakdirkan beliau untuk meninggal dunia. Beliau masuk ke rumah, kemudian tiduran di atas pangkuan Aisyah, semakin berat. Pada saat itulah sakratul maut kemudian sudah mulai datang. Semakin berat sampai kemudian dia sempat melihat Abdurrahman itu bersiwak. Kemudian Rasulullah ngeliatin siwak itu. Kemudian Aisyah itu paham. Suaminya melihat siwak itu karena pingin siwak. Ya Rasulullah, engkau pengen siwak itu ya Rasulullah. Sembari Rasulullah itu matanya ngelihat Abdurrahman gitu. Lalu kemudian Rasulullah diambilkan siwak oleh Aisyah. Kemudian dipegang tangannya, disiwakkan kepada Rasulullah. Keadaan semakin berat. Rasulullah meminta tembikar tanah yang di dalamnya ada air. Kemudian Rasulullah masukkan tangannya, beliau usap wajahnya berkali-kali. Sembari kemudian beliau mengatakan, Allahumma inna lil mauti lasakaratun. Ya Allah, ternyata setiap kematian itu memiliki satu perihal yang bernama sakaratnya. Makanya di atas pangkuan itu sampai akhirnya Rasulullah itu meninggal dunia. Di situ ikhwan kita menjumpai Nabi pun tidak tahu kapan orang itu meninggal, kapan beliau itu akan meninggal dunia secara detailnya. Nabi tahu bahwasanya secara umum beliau dekat dengan kematian. Tapi detailnya kapan meninggal itu tidak ada. Makanya kalau ada orang yang mengada-ngada, menepuk dada dan berkata, saya tahu kapan matinya saya, jam berapa dan detik kapan, pastikan omongannya dusta. Kalau kata orang Jawa, dobol kayak orang semacam itu. Karena tidak ada orang yang tahu gitu, semacam itu. Makanya kemudian Rasulullah itu tidak ngerti. Dan akhirnya kemudian betul-betul Rasulullah itu meninggal pada hari Senin. Yaitu kemudian menjelang duhur. Makanya kemudian Abu Bakar datang, lalu kemudian mendapati betul-betul Rasulullah itu meninggal dunia ketika dibuka kain yang menutupi wajah Nabi, dicium itu kemudian keningnya Rasulullah, sembali beliau berkata, ya Allah ya Rasul, engkau ini meneduhkan hidup dan matimu. Dan tidak mungkin Allah mematikan engkau 2 kali ya Rasulullah. Disitulah baru Umar bin Khattab tahu kesalahan yang dia lakukan ketika dia menyangka Nabi akan dihidupkan kembali. Disitulah kita paham poin yang pertama. Tidak ada yang tahu Pak kematian itu. Makanya dari poin ini penting untuk kita ketahui. Jangan suka mengkait-kaitkan omongan orang sebelum mati dengan kejadian ketika meninggal dunia. Itu termasuk yang tidak benar. Misalkan misalkan ada yang meninggal antum nih hari ini. Kemudian kadang-kadang kita suka mencocok-cocokkan omongannya. Oh kemarin dia tuh ngomong pengen pulang. Ternyata itu sinyal dari dia kalau dia itu pengen meninggal dunia. Enggak apa. Dia ketika ngomong pengen pulang itu ya karena pengen pulang. Bukan karena dia merasa itu akan meninggal dunia. Kita kadang-kadang mendapati orang meninggal hari ini, ternyata beberapa hari yang lalu dia ngomong, saya kok pengen makan soto ya. Oh ternyata itu soto terakhir yang dia minta. Enggak ada. Kalau udah tahu mau meninggal dunia ngapain minta soto? Kan enggak ada. Itu namanya dicocok-cocokkan Pak. Kalau bahasa ilmunya itu ilmu cocokologi. Dicocok-cocokkan gitu. Oh ternyata dia kemarin tuh minta tiwul, itu tiwul yang terakhir. Enggak lah.
Tidak ada yang tahu tentang kematian, dan jangan suka menyebutkan tentang itu karena sesungguhnya tidak ada yang tahu tentang kematian seseorang, karena sesungguhnya kematian itu datangnya tiba-tiba. Dan tidak ada yang tahu kematian kecuali adalah Allah yang menetapkan. Makanya kita cuma harus paham, kematian itu sifatnya cepat, tiba-tiba. Makanya kemudian kita akhirnya mendapati berapa banyak orang yang pakai jubah, tapi yang melepaskan jubahnya orang lain. Berapa banyak orang yang pakai jilbab, tapi yang melepaskan jilbabnya itu adalah orang lain.